Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama akan dibahas itu terkait silabus menurut kurikulum 2013, yang mana silabus adalah sebuah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan di sini khususnya ada integrasi AIK. Nah, ternyata silabus ini memiliki manfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Nah, di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu terkait tentang identitas mata pelajaran, yang mana kami mengambil mata pelajaran tentang matematika. Dan yang kedua ada identitas sekolah, yang mana identitas sekolah ini memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Tepatnya kami merujuk ke satuan pendidikan MTS Nurul Huda Yasmin. Nah, kelasnya itu kelas 8 semester genap. Selanjutnya, komponen selanjutnya yang ketiga itu ada kompetensi inti atau disingkat jadi KI. Di sini ada KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, untuk KI ini adalah suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap atau pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas. Untuk komponen yang keempat itu kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Ini contohnya seperti pengetahuan 3.6, yang mana siswa ini harus menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Nah, yang 4.6 ini adalah sebuah kompetensi dasar yang merujuk ke keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Tapi di sini kami mengambil materi bangun ruang sisi datar yang akan kami kembangkan ke RPP-nya. Nah, untuk selanjutnya itu komponen materi pembelajaran, yang mana materi pembelajaran ini adalah muatan fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini materi pembelajarannya ada yang pertama Pythagoras, yang kedua lingkaran, dan yang ketiga itu bangun ruang sisi datar, yang keempat limas, dan yang kelima statistika, dan yang terakhir itu tentang peluang. Nah, selanjutnya ada komponen kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang mana di sini ada beberapa poin terkait tentang mengamati, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah-masalah konseptual dan yang lainnya. Dan yang terakhir di sini ada kompetensi integrasi AIK, yang mana di sini akan berhubungan dengan Al-Islam Muhammadiyah. Di sini kami mengambil materi bangun ruang sisi datar, maka kami mengaitkan pada surat Al-Baqarah ayat 125 dan surat Al-Mulk ayat 19. Itu untuk terkait silabus. Selanjutnya kita akan bahas terkait RPP. Sebagai calon guru ataupun guru pasti nih sudah tidak asing lagi dengan kata RPP. Iya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sebagai pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Kenapa? Hal ini agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik setiap psikologis siswa. Adapun sistematika dari RPP ini yaitu ada identitas. Nah, identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester, alokasi waktu. Nah, di sini kami merancang RPP untuk satuan pendidikan SMP atau MTS dengan mata pelajaran matematika kelas 8 dan semester genap. Untuk alokasi waktunya 2 jam pelajaran atau pertemuan ke-1. Sistematika selanjutnya yaitu kompetensi inti. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya ya. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau disingkat IPK. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, di sini kami mengambil kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Lalu indikator pencapaian kompetensi yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi tidak bisa sembarangan ya menyusun sebuah IPK. Nah, adapun di RPP ini untuk indikator pencapaian kompetensinya meliputi 2 hal. Yang pertama, memahami unsur dan sifat dari bangun ruang sisi datar. Yang kedua, membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas melalui benda konkret. Lalu sistematika yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dikemukakan oleh Edward L. Dejmska dan David E. Cavell, juga Kemp, yang memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku ini dapat berupa fakta yang konkret serta dapat dilihat dan fakta yang tersamar atau hasil belajar. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini setelah pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, mengetahui dan memahami bangun ruang sisi datar. Yang kedua, mengetahui dan memahami unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, mengetahui dan memahami jaring-jaring bangun ruang sisi datar, meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Sistematika selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu terdapat 3 model pembelajaran yang menjadi andalan. Nah, yang mendukung aktivitas belajar mengajar. Didasari pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang memiliki visi agar siswa bisa berkembang dan mempunyai karakter saintifik, rasa ingin tahu, dan perilaku sosial. 3 metode yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Lalu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan selanjutnya model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, dalam RPP yang kami susun untuk pendekatannya itu
pendekatan saintifik, dan metode pembelajarannya itu menggunakan Discovery learning. sudah sesuai ya dengan kurikulum 2013. Sistematika yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam RPP yang kami susun meliputi bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, lalu jaring-jaring bangun ruang sisi datar, unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Fungsi dari media pembelajaran ini untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernafasan pada manusia, dan lain-lain. Nah, media yang digunakan dalam RPP ini yaitu ada worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian, dan PowerPoint. Untuk alat dan bahannya ada spidol, penggaris, dan papan tulis, laptop, juga proyektor. Sistematika selanjutnya yaitu sumber belajar. Secara umum, sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Adapun sumber belajar yang digunakan yaitu buku pegangan guru matematika SMP kelas 8 kurikulum 2013 revisi dari Kemendikbud. Yang kedua itu untuk siswa, buku pegangan siswa matematika SMP kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 revisi Kemendikbud. Sistematika selanjutnya itu ada integrasi AIK, integrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, ini integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, ini dilihat dari KBBI. Sementara dalam bahasa Inggris, yakni berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi adalah pembauran yang memiliki beberapa jenis. Nah, di sini kita ambil AIK. Integrasi dari materi bangun ruang sisi datar yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dan Quran surat Al-Mulk ayat 19. Keterkaitan Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dan Quran surat Al-Mulk ayat 19 dengan bangun ruang sisi datar. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 125 berkaitan dengan suatu bangun ruang sisi datar, yakni Ka'bah, yang mana Ka'bah berbentuk kubus dan diputari oleh seluruh umat manusia yang hendak berhaji. Selain itu, pada Quran surat Al-Mulk ayat 19 berkaitan dengan suatu volume dalam bangun ruang. Allah sebagai pencipta alam semesta tidak semata-mata menciptakan burung untuk terbang, tetapi burung itu tidak bisa terbang karena tidak ada volume. Poin selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran. Terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu selama 10 menit. Di sini guru yang bersangkutan melakukan orientasi, yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan, meliputi berdoa, menyapa siswa, dan memeriksa presensi siswa. Lalu guru juga dapat melaksanakan apersepsi, yaitu memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Di sini meliputi mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumnya, mengingatkan kembali, mengajukan pertanyaan terkait materi. Lalu,
Guru juga melakukan motivasi, yaitu guru memberikan gambaran manfaat, tujuan pembelajaran, dan guru pun berharap bahwa peserta didik dapat menjelaskan kembali materi yang akan diajarkan dan mengajukan pertanyaan. Di sini kami mengambil materi mengenai bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi gabungan, lalu ada jaring-jaring bangun ruang sisi datar dan unsur serta sifat bangun ruang sisi datar. Yang selanjutnya yaitu guru memberikan pemberian acuan, adalah berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Di sini meliputi memberitahukan materi yang akan dipelajari, memberitahukan KI, KD, IPK, KKM, serta pembagian kelompok dan juga sistem pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu adalah kegiatan inti yang berlangsung selama 70 menit. Di sini pun ada sintak model pembelajaran yang memiliki 6 sintak model pembelajaran. Yang pertama yaitu stimulation, adalah peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, di sini dapat dengan cara melihat tanpa atau dengan alat, mengamati, menayangkan gambar atau foto tentang materi bangun ruang sisi datar, dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, dapat juga dengan cara membaca. Membaca ini dapat dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Dapat membaca melalui buku paket atau melalui referensi-referensi lain, atau dari internet pun juga boleh. Lalu ada mendengar. Peserta didik mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru dan juga menyimak. Peserta didik menyimak penjelasan yang dijelaskan oleh guru. Lalu yang kedua, ada problem statement, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Di sini, kegiatan belajarnya contohnya yaitu permasalahan yang dipilih dirumuskan dalam bentuk pertanyaan tentang yang tidak dipahami dari yang diamati, atau bisa juga mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Lalu yang ketiga, ada data collection atau pengumpulan data, yaitu peserta didik dapat mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis tadi. Nah, dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan melalui kegiatan mengamati objek atau kejadian. Lalu, dengan kegiatan mengumpulkan informasi ini didapat dari referensi-referensi yang telah dibaca tentang bangun ruang sisi datar. Nah, di sini ada contoh mengenai pengumpulan informasi tentang bangun ruang sisi datar. Ada kubus, ada balok, dan juga ada prisma, beserta unsur dan sifat-sifatnya. Nah, lalu dapat juga dengan kegiatan membaca sumber lain selain buku teks, yaitu dari referensi-referensi yang telah dibaca tadi. Nah, dapat juga dengan melakukan kegiatan mempresentasikan ulang. Dalam mempresentasikan ulang aktivitasnya, peserta didik dapat mendiskusikan, mengulang, serta saling tukar informasi tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi gabungan
tentang jaring-jaring bangun ruang sisi datar, juga tentang unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Secara tidak sengaja, peserta didik telah menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Lalu yang keempat, ada data processing atau pengolahan data, yaitu semua informasi hasil bacaan, wawancara, dan observasi selanjutnya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu dengan cara berdiskusi tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi gabungan, tentang jaring-jaring bangun ruang sisi datar, juga tentang unsur dan sifat bangun ruang sisi datar yang telah dikumpulkan sebelumnya. Lalu dapat juga dengan cara mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari kegiatan yang diamati, atau juga bisa dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Selanjutnya, peserta didik dapat mengerjakan beberapa soal mengenai bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi gabungan, jaring-jaring bangun ruang sisi datar, serta unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Berdasarkan generalisasi tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima, ada verification atau pembuktian. Adalah peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification di sini dapat melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi. Nah, lalu di sini juga berarti peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik tadi. Pembuktian ini bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Yang terakhir, yang keenam, ada generalization atau menarik kesimpulan, yaitu proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Di sini peserta didik dapat menyimpulkan hasil diskusi berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Lalu, peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara klasikal tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi gabungan, jaring-jaring bangun ruang sisi datar, serta tentang unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, peserta didik juga dapat mengemukakan pendapatnya atas presentasi yang telah dilakukannya dan juga menanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Lalu, peserta didik juga dapat bertanya dan menyimpulkan tentang poin-poin penting yang telah dipelajarinya berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi gabungan, jaring-jaring bangun ruang sisi datar, serta unsur dan sifat bangun ruang sisi datar. Lalu peserta didik juga dapat menjawab pertanyaan atau bertanya tentang hal yang belum dipahaminya. Nah, lalu yang terakhir itu, peserta didik dapat menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu selama 10 menit. Di sini, peserta didik dapat membuat resume dengan bimbingan guru terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya.
Lalu, peserta didik juga dapat mengagendakan proyek yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah. Lalu, untuk guru dapat memeriksa pekerjaan siswa dan dapat memberikan penilaian terhadap proyek atau tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Lalu, guru juga dapat memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja atau kerjasama yang baik mengenai proyek atau tugas yang telah dikerjakannya. Setelah langkah-langkah pembelajaran, selanjutnya yaitu penilaian. Menurut Permendikbud nomor 25 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Jadi tidak hanya hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Penilaian kan mencakup teknik penilaian. Teknik penilaian dalam RPP ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu meliputi pengamatan, pengetahuan itu meliputi penugasan dan tes uraian, lalu keterampilan itu meliputi pengamatan. Adapun instrumen penilaian itu mencakup lembar pengamatan penilaian sikap, lalu rekapitulasi penilaian sikap, observasi, lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi, lembar penilaian pengetahuan tertulis. Nah, ini guru membuat soal untuk dikerjakan oleh siswa. Tes tertulis ini seorang guru memfokuskan pada kemampuan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Misal kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif. Di dalam RPP ini tes tertulis yang digunakan yaitu untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Berikut soalnya. Adapun indikator dalam tes kemampuan pemecahan masalah yaitu yang pertama, masalah-masalah yang dikemukakan oleh siswa. Guru memberikan poin maksimal 2. Lalu selanjutnya strategi-strategi yang dikemukakan oleh siswa. Yang selanjutnya alternatif jawaban. Ini jawaban dari soal yang diberikan. Selanjutnya siswa mungkin memberikan alternatif jawaban lain. Masing-masing diberikan pedoman penskolahan dengan mengacu pada teori holistik yang memuat proses strategi pemecahkan masalah dan hasil akhir. Yang kelima itu ide umum pemecahan masalah yang dikemukakan oleh siswa. Untuk lembar penilaian pengetahuan, analisis, dan tes, ini ada di sini. Lalu lembar penilaian pengetahuan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, seperti ini. Lalu penilaian pengetahuan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Lembar penilaian pengetahuan, penilaian penugasan. Nah, ini guru memberikan tugas kepada siswa. Adapun tugas dalam RPP ini yaitu membuat proyek jaring-jaring membangun ruang sisi datar. Indikatornya menyelesaikan masalah yang melibatkan kubus. Langkah tugasnya yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk membuat jaring-jaring. Yang kedua analisis jaring-jaring dari setiap ruang datar yang dibuat. Yang ketiga diskusikan hasil analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa sifat bangun kubus dan balok hampir sama. Dan apa perbedaan Krisna dan Dimas dilihat dari jaring-jaringnya. Yang keempat, tuliskan hasil kegiatan dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan pada pembelajaran berikutnya. Untuk
Untuk rubrik penilaiannya itu meliputi kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi, ketepatan memilih bahan, kreativitas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, dan kerapihan hasil. Lembar penilaian selanjutnya itu penilaian keterampilan penduduk kerja, aplikasikan bangun ruang sisi data. Rubrik penilaiannya meliputi kesesuaian respon dengan pertanyaan, keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa, dan pelafalan. Lalu instrumen penilaian diskusi itu meliputi penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, di akhir itu ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Boleh dibubuhkan juga catatan kepala sekolah. Nah, sistematika dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami rancang untuk materi bangun ruang sisi data.